Perkenalkan, saya Renika dari Sekolah Alam Medan akan membahas mengenai diskalkulia. Selamat menyimak. Apakah anak Anda mengalami kesulitan belajar matematika? Memiliki masalah seperti bingung dengan angka yang mirip, angka 3 dan angka 8, angka 31 dan angka 13, sulit untuk membaca jam dan kalender, sulit menghitung uang, sulit memahami perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berbagai hal ini sering kali kita temui dalam proses belajar anak, dan bisa jadi hal ini dikarenakan karena adanya gangguan belajar diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan konsep matematika. Gejala diskalkulia mungkin berbeda-beda bergantung pada usia dan tahap perkembangan anak. Dalam sebuah artikel oleh Kementerian Kesehatan, dikatakan bahwa sekitar 3-7% anak yang duduk di bangku sekolah dasar mengalami diskalkulia. Anak yang mengalami diskalkulia kerap kali dianggap menjadi anak yang bodoh. Padahal, mereka tetap mempunyai kemampuan berhitung jika diajarkan dengan cara yang tepat. Tahukah Anda bahwa setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda-beda? Beberapa anak ada yang dengan mudahnya menerima apa yang akan diajarkan secara konvensional. Akan tetapi, sebagian anak akan merasa sulit untuk memahami pelajaran yang diajarkan secara konvensional. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi diskalkulia? Seorang psikolog dari RSUD Jombang bernama Widayanti dalam sebuah artikel mengemukakan bahwa dengan menggunakan play therapy dapat meningkatkan kemampuan matematika pada anak diskalkulia. Play therapy adalah suatu pendekatan terapi berdasarkan teori psikologi, baik secara preventif maupun rehabilitasi, terhadap perkembangan kesehatan mental, emosi, dan perilaku anak-anak. Menurut organisasi Play Therapy Internasional, hingga 71% anak-anak yang mendapat terapi bermain mengalami perubahan positif. Beberapa penelitian yang menggunakan permainan pada anak diskalkulia telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan belajar pada anak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dailami dan Armaini yang menggunakan permainan engklek pada anak diskalkulia untuk meningkatkan kemampuan mengenal bangun datar. Berdasarkan pembahasan dan hasil dari analisis data yang mereka lakukan, bahwa dengan bermain engklek dapat meningkatkan kemampuan mengenal bangun datar pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Pada mulanya, di baseline A, anak memperoleh persentase sebesar 14,28% dan meningkat pada kondisi intervensi B, anak memperoleh persentase sebesar 92,82%. Melalui permainan engklek, kesanggupan mengenal bentuk bangun datar pada anak kesulitan belajar menemui peningkatan. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Latifa dalam jurnal pendidikan kebutuhan khusus mengenai penggunaan media STEM game untuk meningkatkan kemampuan penjumlahan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media STEM game dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak sekolah dasar yang mengalami diskalkulia. Ini ditunjukkan dari skor kemampuan subjek setelah diberikan intervensi melalui media STEM game, yakni pada fase pasca intervensi lebih tinggi daripada skor kemampuan berhitung sebelum diberikannya intervensi. Pada fase baseline A1, perolehan skor yang dimiliki subjek ada pada rentang 1 hingga 2, sedangkan pada fase intervensi, perolehan skor yang dimiliki subjek ada pada rentang 8 hingga 10. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Revani dan rekan-rekannya pada jurnal pendidikan kebutuhan khusus mengenai penggunaan puzzle kartu angka dalam meningkatkan operasi pengurangan. Penelitian ini menunjukkan saat menggunakan media papan tulis, nilai tes kemampuan pengurangan dengan teknik meminjam anak masih rendah. Namun, ketika dibantu dengan menggunakan media puzzle kartu angka, nilai tes kemampuan pengurangan dengan teknik meminjam anak mengalami kenaikan. Sesuai dengan hasil penelitian, dapat disimpulkan dengan media puzzle kartu angka lebih efektif daripada media papan tulis dalam meningkatkan kemampuan pengurangan bagi anak diskalkulia. Tahapan dalam play therapy dilakukan dengan menggunakan kegiatan dasar dan tugas sesuai dengan karakteristik anak diskalkulia, di mana tugas dan tingkat kesulitannya disesuaikan dengan program pendidikan individual atau yang disebut dengan IEP. Metode play therapy ini
telah diterapkan pada anak-anak yang belajar di Sekolah Alam Medan. Metode ini akan direncanakan melalui IEP yang dibuatkan khusus untuk setiap anak. Maka, setiap anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, karena akan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan anak. Marilah bergabung bersama Sekolah Alam Medan dan jadikan anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih.